Alasannya apa? Orang-orang ini mengajak kita untuk menerima pluralisme agama. Kata mereka, kalau masyarakat tidak pluralis, nanti akan terjadi konflik antar umat beragama. Jadi kata mereka, kalau mau rukun, kalau mau damai, maka harus pluralisme agama. Nah, ini juga asumsi sebenarnya. Asumsi maksudnya andaian yang belum tentu benar. Maksudnya begini, kalau andaian itu benar, itu berarti setiap kali ada konflik, kalau misalnya ada tawuran, berarti itu karena perbedaan agama. Kita tanya, kenapa misalnya remaja kayak di Makassar dari RW A itu tawuran, berkelahi, bahkan sampai ada yang baku bunuh dengan warga dari RT B misalnya. Ternyata persoalannya bukan persoalan agama, karena sama-sama orang Islam. Bukan persoalan kunut, persoalannya ternyata persoalan cewek. Berarti apa? Banyak konflik terjadi di masyarakat itu bukan gara-gara agama. Jadi tadi premis bahwa agama menimbulkan konflik, bahwa perbedaan agama menimbulkan benturan di masyarakat, itu asumsi yang dibuat-buat, yang keliru, yang tidak benar ya. Kalau kita belajar statistik kita ngerti lah itu ya. Kemudian kata mereka, pluralisme itu adalah konsekuensi dari kebebasan. Ya, kalau undang-undang, konstitusi, undang-undang dasar menjamin kebebasan, maka ya, sudah semestinya masyarakat itu menganut pluralisme. Sejak dulu memang di negara kita itu sudah ada berbagai agama dan diakui oleh undang-undang. Nah inilah masalahnya. Kata mereka, tidak cukup toleransi. Nah, kita kan dari yang kayak generasi saya dan bapak-bapak mungkin sudah akrab dengan istilah toleransi. Toleransi, kata mereka, toleransi saja tidak cukup. Selama puluhan tahun dari zaman Soekarno udah gonta-ganti presiden, umat Islam selalu toleran dengan umat agama lain. Tapi kata orang-orang pluralisme ini tidak cukup toleransi. Karena kalau toleransi itu artinya membiarkan, membolehkan, memberikan kebebasan kepada ini umat agama lain. Jadi antar umat beragama sama-sama menghormati, sama-sama membolehkan, membiarkan untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing. Itu toleransi. Tapi kalau orang-orang ini mengatakan itu tidak cukup, membolehkan dan membiarkan dan membebaskan saja tidak cukup. Harus apa? Harus pluralisme. Apa itu pluralisme? Nah itu tadi, mengakui bahwa semua agama itu benar. Nah itu yang enggak. Itu yang bermasalah, itu yang kita tidak bisa terima. Itu kayak begini, para jamaah sekalian. Rasulullah, sekarang kita lihat Rasulullah hidup di Mekah dan di Madinah. Itu apakah orang Islam semua penduduk Madinah itu? Enggak. Penduduk Madinah itu ada Yahudi, ada Kristen. Makanya ayat-ayat Al-Quran banyak ya ahlal kitab. Qul ya ayyuhalladzina hadu ya. Katakan kepada orang-orang Yahudi, walan tardu ankal yahud walan nasara. Jadi di Madinah itu ada banyak komunitas. Itu juga sebenarnya masyarakat yang majmuk, tidak hanya orang Islam. Terus sikap Rasulullah bagaimana? Rasulullah toleran. Toleran itu tadi membolehkan, membiarkan, dan memberikan kebebasan. Tetapi tidak pluralis. Maksudnya tidak pluralis, Rasulullah tidak menganggap bahwa agama-agama lain itu benar. Kalau agama-agama lain benar, buat apa berdakwah? Buat apa ada qul ya ayyuhal kafirun? Nah itu kalau kita pakai otak dikit aja. Tapi itu yang diharapkan, yang ditargetkan oleh kaum pluralis di
di luar negeri maupun di Indonesia, supaya umat Islam itu bergeser pikirannya, bergeser akidahnya gitu. Nah, pluralisme ini ujung-ujungnya adalah relativisme. Jadi mengajarkan religious relativism. Relativisme itu mengatakan bahwa setiap agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Jadi pikiran kita, pikiran masyarakat, nah, itu mau dipindahkan dari toleransi ke pluralisme, dari pluralisme ke relativisme. Relativisme, ya Islam benar menurut orang Islam, Kristen benar menurut orang Kristen, Yahudi benar menurut orang Yahudi. Nah, jadi gimana? Jadi sebenarnya ada yang benar apa enggak? Yang enggak ada. Agama yang benar itu enggak ada. Yang ada cuma agama yang benar menurut pengikutnya masing-masing. Nah, itu relativisme. Sekarang kita tanya, dalam kehidupan nyata ada tidak relativisme? Tidak ada. Sekarang kalau relativisme itu ada di sekolah relativisme ada, berarti semua jawaban itu benar. Kalau begitu, semua murid lulus semuanya ikut ujian. Karena semua jawaban benar. Berarti guru tidak boleh menyalahkan. Ya nggak bisa lah ya. Itu kalau kita pakai akal ya. Pluralisme agama ini disebarkan tidak hanya di lingkungan perguruan tinggi, di kalangan akademik, di kampus, tetapi juga masuk ke komunitas-komunitas sini ya, Yahudi, komunitas-komunitas agama. Makanya intensif juga sebenarnya di kalangan umat Islam. Nah, kita akan melihat lah ya nanti di Indonesia sendiri bagaimana. Di luar negeri sudah banyak ini buku-buku yang ditulis. Nah, ini buku yang bisa kita akses ya, anak-anak kita bisa akses. Diversity and Pluralism in Islam, Religious Pluralism in Christian and Islamic Philosophy, yang pakai bahasa Indonesia ditulis oleh ini saudaranya Pak Quraisy ya, Alwi Shihab yang mantan Menteri Luar Negeri zaman Presiden Gus Dur. Islam Inklusif. Kemudian yang ditulis oleh dosen Paramadina, itu Islam Pluralis. Dia bukan hanya dosen Paramadina, dia dosen di STF Diriarkara ya. Nah, terus ada juga disertasi di UIN Ciputat yang sudah dijadikan buku gitu. Nah, judulnya Argumen Pluralisme Agama. Wah, kasih ayat-ayat, pakai kitab-kitab. Nah, kalau yang akalnya dan logikanya dan ilmunya tidak kuat, ya, dilihat ini yang di buku yang coklat itu Argumen Pluralisme Agama, yang nulis itu dosen UIN dan itu salah satu pengurus ormas besar juga ya. Nah, isinya kitab dari kutipan dari ulama ini ulama itu. Oh iya juga ini ya. Jadi kita lihat orang-orang yang mengajak kepada pluralisme agama itu bukan hanya orang-orang bule tadi seperti John Hick ya, dan lain-lain itu, tetapi juga londo-londo ireng ini juga banyak. Ya. Sebenarnya gagasan pluralisme agama itu dari mana? Nah, ini yang perlu kita mengerti. Apakah gagasan pluralisme agama itu dari Rasulullah, dari Al-Quran, dari Imam Syafi'i, dari Syekh Al-Albani, dari siapa? Siapa yang mengajarkan pluralisme agama ini sebenarnya? Dari mana mau kemana sebenarnya? Tadi sudah jelas ya, kalau di Barat ya itu dari orang-orang seperti John Hick ini. Nah,
yang mengatakan bahwa tidak ada pilihan bagi umat beragama selain menganut pluralisme. Nah, itu yang paling bawah ya, yang mengatakan the facts of religious diversity pose irresolvable problems for any exclusivist or inclusivist view, leaving only some form of pluralism as a viable option. Kata dia, sebelumnya itu ada dua pilihan. Kalau orang beragama itu dia beragama secara eksklusif atau inklusif. Tapi kata dia tidak cukup, inklusif saja tidak cukup. Nah, sebelumnya lagi kan toleran. Jadi kalau eksklusif itu biasanya toleran. Eksklusif itu meyakini bahwa agama yang dianut itu adalah agama yang benar. Agama yang lain itu salah. Itu kan sama aja dengan kalau kita mengerjakan soal ujian. Tentu jawaban yang kita berikan itu adalah yang kita yakin benar. Kalau ada pilihan ya, pilihan ganda A, B, C, D. Kita pilih misalnya C. Itu karena kita yakin C lah jawaban yang benar. Kalau kita bilang ini A juga benar, B juga benar. Ya enggak begitu. Kalau semuanya benar, ya bukan soal ujian namanya ya. Itu menurut John Hick itu adalah eksklusivisme. Nah, kalau inklusivisme itu menganggap bahwa semua jawaban, semua agama itu bisa jadi benar. Itu inklusif. Kalau pluralis, nah ini lebih lagi. Jadi memang benarnya itu bukan relatif, tapi memang beneran. Dan itu yang mereka inginkan. Selain John Hick, ada tokoh Kristen namanya Paul Nitte. Bukunya ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita lihat, ya, ini juga orang Kristen ya, yang mengajak supaya ya katanya masyarakat itu terbuka kepada berbagai agama. Terus ada orang Barat namanya Fritjof Schuon, dia dari Swiss asalnya. Dia kemudian masuk Islam. Dia sudah mengembara ke Maroko, ke India. Dia udah mencoba semua agama. Dia pernah masuk Hindu, pernah masuk Buddha. Dia asalnya Kristen. Terakhir dia masuk Islam. Habis masuk Islam, terus dia menulis banyak buku. Salah satunya buku judulnya ini ya, The Transcendent Unity of Religions. Jadi kata dia, semua agama itu pada tingkat transenden sebenarnya sama, sebenarnya satu kata dia. Jadi agama itu banyak, agama itu berbeda-beda, itu di tingkat formal saja. Ini ajaran dari Fritjof Schuon. Nah, pluralisme ini asalnya sebenarnya dari sikap awalnya eksklusif, kemudian jadi inklusif, kemudian jadi pluralis. Nah, orang-orang Kristen dulu sebenarnya selama ribuan tahun itu sama dengan orang Islam dan sama dengan umat agama lain. Maksudnya sama itu sama-sama meyakini bahwa hanya agama mereka lah yang benar, dan berarti umat agama lain itu keliru, itu sesat dan akan masuk neraka. Nah, sebenarnya begitu juga ya keyakinan orang Kristen dulunya. Nah, itu dirumuskan misalnya oleh pendeta mereka Saint Cyprianus ya, dalam frasa salus extra ecclesiam non est. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Berarti kalau mau selamat ya harus jadi anggota gereja, harus masuk Kristen. Nah, berarti umat agama lain mau Yahudi, Hindu, Islam, itu semua dianggap bakal masuk neraka. Sesudah Perang Dunia Kedua, karena banyak memakan korban yang terutama orang Yahudi,
Akhirnya ada desakan untuk mengevaluasi ajaran Kristen. Nah, jangan-jangan ini konflik peperangan yang memakan korban jiwa itu dalam jumlah besar itu disebabkan oleh pemahaman agama yang eksklusif. Nah, jadi para tokoh gereja kemudian dalam musyawarah mereka di Vatikan, biasa disebut konsili Vatikan II, nah, itu tahun 62-65, nah, mereka kemudian berdiskusi rapat ya, dan akhirnya menghasilkan keputusan-keputusan, kalau kita semacam fatwa. Nah, salah satu fatwa yang dikeluarkan itu adalah fatwa tentang sikap gereja terhadap agama-agama lain. Fatwa itu kalau kita kan fatwa dalam bahasa Arab, kalau mereka dalam bahasa Latin. Decretum de Ecclesiae habitudine ad religiones non Christianas. Dokumen ini biasa disebut Nostra Aetate. Di situ disebutkan bahwa gereja Katolik tidak mengingkari kebenaran dan kesucian agama-agama selain Kristen. Jadi di sini kan Anda lihat, wah sudah berubah ini orang Kristen, berarti sudah mulai katanya bergeser dari eksklusif, dari merasa hanya agamanya yang benar, mulai menganggap agama lain juga benar. Tetapi sebenarnya di dokumen yang sama disebutkan, dinyatakan bahwa agama-agama lain tersebut dianggap sebagai pantulan cahaya kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia. Berarti tetap perumpamaannya, kalau kita kan belajar tuh ya dalam fisika di SD, bahwa katanya cahaya bulan itu sebenarnya pantulan dari cahaya matahari. Dan juga kalau ada bulan-bulan lain. Dan dari sini kemudian dibuatlah ini perumpamaan begini, bahwa sebenarnya agama yang benar itu adalah agama Kristen, dan agama-agama lain itu benar itu karena memantulkan cahaya kebenaran agama Kristen. Akhirnya kan sebenarnya ya tetap eksklusif juga, tetapi dikesankan seolah-olah sudah berubah. Dari hasil musyawarah para pendeta itu di Vatikan, selain gagasan inklusivisme, ada gagasan ekumenisme dan dialog antar agama. Ya. Kata mereka, orang Kristen itu tidak boleh eksklusif, tapi harus inklusif. Makanya kan tadi kita lihat ada buku yang ditulis Pak Alwi Shihab itu judulnya Islam Inklusif. Nah itu jelaslah pengaruh dari teologi Kristen. Kata dia kalau eksklusif itu menimbulkan konflik karena menganggap umat agama lain itu salah, umat agama lain itu sesat, masuk neraka. Tapi kalau inklusif, itu menganggap umat agama lain juga bisa masuk surga juga. Itu inklusif. Dan itu yang mereka anjurkan. Terus ada namanya ahli teologi Jerman ya, Karl Rahner. Dia menciptakan istilah baru, anonymous Christian, Kristen tanpa nama. Jadi kalau Kristen dengan nama, kan begini, orang Kristen itu kalau sudah dibaptis itu ada nama baptisnya. Kalau di Indonesia sama lah dengan kayak di Singapura, di Hong Kong, misalnya Christian Chong, nah gitu. Nama sebenarnya itu adalah Chong, nama keluarganya. Tapi ada nama baptisnya. Kalau di sini misalnya Leonardus Murdani, misalnya Leonardus Murdani, Franciscus Budi Hardiman, nah gitu ya. Franciscus itu nama baptis. Nah, gagasan ini yang Kristen tanpa nama ini
digunakan nanti untuk berdakwah. Jadi kalau mereka ketemu orang Islam, ya akan bilang, oh, Bapak ini sebenarnya sudah Kristen. Oh gitu? Oh, enggak, saya orang Islam. Enggak, Bapak sebenarnya sudah Kristen, cuma Bapak belum dibaptis saja. Bapak Kristen tanpa nama. Jadi katanya Bapak tetap bisa masuk surga dengan berkat kasih Yesus Kristus. Nah, itu konsep anonymous Christians. Kemudian gereja itu sebenarnya juga berusaha menyatukan berbagai aliran, berbagai kelompok dalam Kristen dengan konsep namanya ekumenisme. Dan konsep yang ketiga, hasil dari musyawarah di Vatikan itu adalah dialog antar agama. Makanya kan kita dengar di kalangan orang Islam, di samping bicara inklusif, bicara pluralisme, bicara dialog antar agama. Dan ini sudah diadakan sejak tahun 60-an itu. Makanya kita lihat apakah sebelum tahun 60-an, misalnya tahun 40-an, tahun 30-an, ada tidak dialog antar agama seperti yang kita lihat sejak Perang Dunia Kedua itu? Tidak ada. Bahkan dalam buku-buku yang bahasa Arab itu ada semua sesudah ini. Itu menunjukkan pengaruh dari kampanye dari Vatikan. Di dalam dokumen tadi disebutkan, gereja mengimbau kepada anak-anaknya supaya mengadakan dialog dan kerjasama dengan pemeluk agama lain. Kalau bahasa Latinnya di dokumen itu, Filios suos igitur hortatur, ut cum prudentia et caritate per colloquia et collaborationem cum asseclis aliarum religionum. Katanya dialog antar agama itu untuk katanya menumbuhkan sikap saling memahami, saling menghargai, saling menghormati, bla 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 bla. Ya. Tetapi, nah itu yang harus kita lihat, disebutkan di situ bahwa dialog agama pada hakikatnya dan akhirnya adalah upaya halus agar seluruh umat manusia menjadi anak-anak Tuhan Bapa di sorga. Itu bukan kata saya, ditulis di dokumen itu. Ita ut vere sin filii patris qui in caelis es. Jadi dialog antar agama itu bukan sekedar untuk mengajak orang agar toleran, saling menghormati, menghargai saja, tetapi mengajak supaya kita menggeser pendapat kita, akidah kita dari yakin agama kita yang benar, jadi agama lain juga benar juga. Sebagai langkah konkret di samping konsep, nah itu sejak tahun 64 didirikan oleh Paus Paulus ke-6 Segretariato per i non Christiani, yang kemudian tahun 88 diubah namanya dari The Pontifical Council for Interreligious Dialogue. Itu Menteri Agama Pamukti Ali itu ikut, dan juga beberapa tokoh, nggak enak lah saya sebutkan namanya ya, itu ada undangan secara reguler untuk menghadiri, dan itu ditanggung semua biayanya, bukan sekedar diundang. Tiketnya first class, dikasih hotel bintang 5 ya, akomodasi, pulang dapat amplop. Itu untuk acara-acara yang diselenggarakan ini, yang diundang adalah tokoh-tokoh agama non-Kristen. Program apa ini? Tujuannya jelas sebenarnya adalah tujuan misi ya, tujuan dakwah. Nah, karena agama Kristen juga agama misionaris. Nah, agama yang tidak berhenti pada diri mereka sendiri, tapi berusaha mengajak orang lain. Nah, dialog ini adalah pintu masuk pluralisme agama. Pluralisme agama itu salah satunya dikembangkan oleh
namanya Raimundo Panikkar, dan dia ini rupanya orang kalau dari namanya kita tahu dia orang India. Nah, ayahnya beragama Hindu, ibunya orang Spanyol, nah, itu beragama Katolik. Dia mungkin mengalami krisis barangkali dari kecil. Jadi bagaimana ini kalau agama ibu saya Katolik yang benar, berarti nanti bapak saya Hindu masuk neraka dong. Kalau agama bapak saya Hindu yang benar, nanti ibu saya masuk neraka dong. Gimana supaya bapak dan ibu saya bisa sama-sama masuk surga? Ya, pluralisme agama ya. Wallahu alam ya, mungkin begitu ya. Nah ini selain John Hick, mulai itu ya ada profesor di Amerika, asalnya orang Iran, Said Hussein Nasr. Dalam wawancara itu direkam, yang kemudian ditranskripsi, disalin, dan dibukukan oleh Adnan Aslan di buku tadi itu. Profesor Nasr mengatakan, I think all of the religions are true. Saya pikir, menurut saya, kata dia, semua agama itu benar. Nah ini. Di Indonesia, ya, selain yang disebutkan tadi, itu banyak tokoh-tokoh dari ormas Islam yang besar, itu juga terjun untuk mendakwahkan pluralisme agama. Dan di kampus-kampus kita harus makanya harus memantau juga anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita. Kalian belajar apa? Ikut ke program apa? Kegiatan apa ya? Nah, salah satunya itu adalah tokoh yang cukup dikenal ya, almarhum itu Pak Nurholis Majid. Dalam buku ini, Fikih Lintas Agama, dia menulis di situ. Kalau menulis itu kan nggak sama dengan bicara. Kalau menulis itu sudah dipikirkan. Orang biasanya kalau ngomong itu mungkin nggak sempat mikir ya. Tapi kalau nulis itu dipikirkan. Semua agama, kata dia, dalam inti yang paling mendalam adalah sama. Ini apa bedanya dengan yang tadi John Hick, kemudian Hussein Nasr, terus Frithjof Schuon? Muridnya Nurholis Majid adalah ini Budi Munawar Rahman. Ya. Saya pernah nggak sengaja ini satu pesawat sama dia tahun berapa waktu itu, saya masih dosen di Malaysia, naik Garuda dari Jakarta ke Semarang. Nah, jadi tempat duduk saya sebenarnya di tengah, istrinya dia sama bayi, istri megang gendong bayi, istrinya itu di dekat jendela. Nah, terus saya masuk pesawat udah agak lambat, dia sudah duduk di tengah. Jadi dia menempati kursi saya. Terus dia, maaf katanya, boleh tukaran? Terus jadi sempatlah ngobrol-ngobrol gitu. Dia menulis buku ini, dia mengatakan di buku ini semua agama adalah agama yang sama-sama otentik, sama-sama asli, sama-sama valid, sama-sama sah, dan sama-sama benar. Jadi menurut dia Islam benar, Kristen juga benar, Yahudi juga benar, Hindu juga benar. Nah ini dosen di Paramadina. Jadi tadi kita katakan dari pluralisme orang digiring ke relativisme. Kalau sudah kena racun pluralisme agama dan relativisme gini, gampanglah umat Islam diajak bukan sekedar toleransi. Jadi kalau toleransi membolehkan, membebaskan, membiarkan umat agama lain mengamalkan ajarannya. Tapi kalau pluralisme tidak cukup toleransi itu. Maka mereka buatlah
tadi semuanya itu lintas agama. Nah, tadi interreligious dialog, interreligious prayer, interreligious this, interreligious that. Nah, ini kan acara-acara seperti ini memerlukan dana besar ya. Ya, kira-kira dananya dari mana ini? Ya, dari APBN juga ya, kayak seperti di Bali ini tahun 2012 ya, jelas dari APBN ini ya. Parliamentary Event on Interfaith ya, Dialogue. Ya. Tentu target akhirnya adalah pemurtadan. Jadi bagaimana umat Islam itu ya digiring, kalau bisa tadi bukan sekedar toleran tapi jadi pluralis. Terus nanti ada tadi interfaith marriage, nikah antara agama. Ya nggak apa-apa katanya, kan semua agama benar, semua agama baik. Ya nggak apa-apa kalau anak, itu naudzubillah ya. Tidak apa-apa kalau anak kita katanya mau kawin sama orang dari agama lain, atau orang agama lain mau kawin sama anak kita yang orang Islam. Dan ini terjadi, ini di Jogja. Ini perempuannya, pengantin perempuannya ini muslimah, orang Islam. Pengantin laki-lakinya ya orang Kristen. Dan ini divideokan. Penghulunya yang pakai batik itu dosen UIN Ciputat, dosen Fakultas Usuluddin. Ini ada videonya, ini bukan fitnah ya. Dan sudah ada penelitian oleh dosen UGM bahwa kasus-kasus begini perkawinan beda agama, itu bertambah terus ya, ada terus dan meningkat. Dan ini dikampanyekan karena setiap kali ada perkawinan beda agama gitu, itu direkam, divideokan, kemudian didiskusikan dan dianjurkan. Nah, kalau bisa ya itu lebih banyak lagi katanya. Dibuat film ini Religiosity in Diversity, menikahi agama di UGM ya. Kemudian seni antar agama, jadi bukan hanya dialog antar agama, sembahyang antar agama, nikah antar agama, ya kan seni antar agama. Maka Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 itu mengeluarkan fatwa, haram hukumnya bagi orang Islam, haram mengikuti pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Dan di situ dijelaskan pluralisme agama itu adalah paham yang mengajarkan bahwa semua agama itu sama benar, sama baik, dan paham yang menyatakan bahwa kebenaran setiap agama itu relatif. Majelis Ulama Indonesia menerima pluralitas karena itu adalah fakta, tapi tidak menerima pluralisme. Orang-orang pluralis biasanya pakai dalil Al-Quran yang mereka tafsirkan sendiri. Ya, ini ada beberapa ayat, salah satunya ini ayat 62 surah Al-Baqarah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nah, artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, padahal kalau di terjemahan Departemen Agama dijelaskan orang-orang beriman ya orang-orang Islam, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala. Kata mereka tuh, kalau mereka beriman, ya ini sebenarnya kalau kita pakai common sense saja, ya, pakai pemahaman yang sederhana, kita sudah ngerti. Itu maksudnya kalau orang Yahudi beriman, berarti maksudnya mereka masuk Islam.
Kalau orang Nasrani itu beriman, kalau mereka masuk Islam, gitu. Ya kalau mereka sudah beriman, ya buat apa kemudian Nabi Muhammad berdakwah? Buat apa Nabi Muhammad bersama para sahabat perang Badar, perang Uhud, perang sama orang-orang Romawi? Nah itu nggak pakai otak. Kemudian juga tidak ngerti ayat-ayat lain di dalam Al-Quran yang sangat tegas. Seperti surah Al-Imran ayat 19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahi al-Islam. Nah, ini kalau gagal paham ini, itu yang menyebabkan akhirnya keliru. Itu sengaja kalau kita perhatikan itu al ya. Kemudian di ayat 85, waman yabtaghi ghaira al-Islam, itu ghairal Islam. Ada alnya. Karena orang-orang pluralis seperti Pak Nurholis Majid itu dulu sering mengatakan dalam buku, dalam ceramahnya, bahwa Islam itu artinya penyerahan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu adalah Islam. Jadi kalau begitu kan orang menyimpulkan, loh, siapapun yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, siapapun yang berserah diri kepada Tuhan, ya dia udah Islam. Nah itu yang nggak benar. Karena definisi Nabi tidak begitu. Al-Islam syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakat wa shaum ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Itu yang rukun, dibilang rukun Islam. Kalau ada 5 itu baru itu Islam. Enggak sekedar menyerahkan diri habis itu ngerokok mabok-mabok. Enggak bisa begitu. Nah, ini makanya di sini di ayat ini sangat jelas, sangat tegas bahwa agama yang diakui ada 2 al, itu inna ad-dina juga pakai al, itu kalau terjemahan bahasa Inggris itu the religion. Agama yang beneran menurut Allah, indallah, adalah al-Islam, penyerahan diri yang begitu tuh gitu. Al-Islam itu yang begitu maksudnya bagaimana? Yang dijelaskan, yang dicontohkan, yang dipraktekkan oleh Rasul. Jadi bukan menyerahkan diri seenaknya saja, semau-maunya, tidak. Menyerahkan diri sesuai dengan tuntunan Nabi, tuntunan Rasul. Dan maka di ayat 85 itu, siapa yang mencari jalan beragama selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Lan itu tidak akan, will never. Falan yuqbala, will never be accepted minhu, from him. Dan di akhirat bakal rugi. Kok rugi? Ya rugi itu kayak mahasiswa misalnya. Mahasiswa sama dosennya disuruh ngerjakan tugas. Biasanya kan tugas itu ada spesifik. Jadi tugas kuliah itu adalah syarat supaya dia lulus mata kuliah itu, supaya dapat nilai. Karena misalnya ujian nilainya cuma 60%. Nah, tugas misalnya 30%, 30 nilainya, 10-nya buat kehadiran. Nah kalau dia tidak mengerjakan tugas, kemungkinan dia gagal. Kalau dia mengerjakan tugas, dosen itu kan biasanya memberikan syarat dan ketentuan. Tugas ini misalnya minimal 5 halaman. Tugas ini harus diserahkan paling lambat tanggal 28 Februari. Kalau dia menyerahkannya bukan tanggal 28, menyerahkannya tanggal 28 Maret. Diterima apa enggak dia? Enggak diterima. Kalau enggak diterima kan rugi kan. Rugi apa ya? Dia udah capek-capek ngerjakan tapi enggak dapat nilai. Begitulah sebenarnya kayak kita ini di dunia manusia. Kita merasa kita menyembah Tuhan, kita beribadah, tapi tidak sesuai dengan tuntunan, dengan aturan, dengan terms and condition, syarat dan ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Itu dibilang sia-sia, rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebenarnya dalam kehidupan nyata saja pun begitu kan. Nah, di surat Al-Maidah juga jelas disebut itu al-Islam, al.
Memang kalau kita eh, dalam bahasa Indonesia kita kurang sensitif terhadap al ini, apa maksudnya al ini ya. Apa bedanya Islam dengan al-Islam? Karena kalau dalam bahasa Indonesia kan kita menyebut agama kita Islam. Kita tidak mengatakan agama kita al-Islam. Karena bahasa Indonesia itu tidak mengenal artikel kata depan. Kalau bahasa Inggris kan ada the. Bahasa Arab juga begitu. Itu beda kalau misalnya go to a mosque. Go to a mosque dengan go to the mosque. Kalau dibilang pergilah go to a mosque, pergilah ke sebuah masjid. Itu berarti pergi ke masjid mana saja. Terserah mau Masjidil Haram, mau Masjid Istiqlal, mau Masjid Rahmatan lil Alamin, pokoknya go to a mosque itu go to any mosque anywhere in the world anytime you like. Itu go to a mosque. Tapi kalau go to the mosque itu berarti yang bicara, yang memerintahkan dengan yang mendengarkan itu sudah sama-sama mengerti. Pergi ke masjid itu ya. Kalau kita tinggal di kawasan komplek ini, pergi ke masjid itu ya maksudnya masjid ini, bukan Istiqlal. Nah, begitulah itu fungsinya al. Coba kalau bahasa Indonesia kan coba pergi ke masjid. Bahasa kita itu tidak ada the. Pergi ke masjid. Makanya kita sering nanya, masjid mana? Nah itu, karena bahasa kita tuh nggak jelas. Karena nggak jelas itu makanya kita gampang dibingungin. Kan kita sering nanya, misalnya anak kecil disuruh beliin rokok, bisa nanya rokok apa pak? Nah, karena rokok itu nggak jelas, rokok apa, merek apa, yang harga berapa, itu. Karena itu buy a cigarette, maksudnya any cigarette, any kind of cigarette. Tapi kalau buy the cigarette, maksudnya the cigarette itu buy the cigarette I like, atau buy the cigarette which you always see I'm smoking. Rokok yang biasa saya isap. Kalau the cigarette. Nah, ini di dalam ayat ini sangat jelas bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan diri, berserah diri kepada Tuhan itu adalah berserah diri yang itu. Yang itu tuh yang sebagaimana dicontohkan, dipraktekkan, diajarkan oleh nabinya, oleh Rasulullah. Terus yang terakhir adalah, ini kesimpulannya, orang-orang pluralisme ini mengabaikan, melupakan, atau memang nggak tahu hadis ini ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang, tidak siapapun dari umat ini, dari umat manusia saat itu ya Rasulullah masih hidup, dan itu berlaku sampai sekarang, baik Yahudi maupun Nasrani yang telah mendengar seruanku, ajaranku, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada ajaran yang aku bawa, ini billadzi ursiltu bihi, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Maksudnya begini, kalau ada orang Yahudi, Nasrani atau umat apapun, agama apapun yang sudah tahu Islam, sudah mendengar seruanku dakwah Islam ini tapi tidak mau masuk Islam, masuk neraka. Yang bilang ini siapa? Yang bilang ini bukan ketua MUI, bukan ketua Muhammadiyah, yang bilang Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, ini panduan yang kita harus mengerti sebagai orang Islam. Jadi kita menghormati, menghargai umat agama lain, membolehkan, dan bahkan juga harus melindungi dalam arti menjamin kebebasannya ya, secara konstitusional. Tetapi tidak mengakui kebenaran agama lain. Jadi beda itu. Jadi gini, kita mengakui keberadaan tapi tidak mengakui kebenaran.
Kalau kita mengakui keberadaan, ya, ada memang agama itu bermacam-macam, umat agama itu juga bermacam-macam, dan itu kita akui keberadaan mereka, kita hormati, kita jamin kebebasannya, tapi kita tidak mengakui kebenarannya. Itu sama dengan kalau anak-anak di sekolah, itu tidak semua anak menjawab benar. Tidak semua jawaban anak-anak itu kalau mengerjakan soal matematika itu benar. Banyak mungkin juga yang jawabannya salah. Kita mengakui jawaban-jawaban yang salah itu. Kita mengakui keberadaan anak-anak yang jawabannya salah. Kita tidak mengakui kebenarannya. So, kalau kita mengakui kebenarannya, berarti jawaban mereka kita benarin semuanya. Maksudnya kita anggap benar. Ya, itu jadi beda ya, mengakui keberadaan dengan mengakui kebenaran. Nah, pluralisme maunya itu mengakui kebenaran. Kalau toleransi mengakui keberadaan. Nah, aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum ya. Wabillahi taufiq.